Hai Sobat Sastra, perkenalkan saya Seni Melani. Pada kesempatan ini, saya akan mengupas dua novel yang membahas isu feminisme dan patriarki, yaitu novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam, karya Dian Purnomo, dan novel Tentang Kamu, karya Terelie. Nah, dua novel ini mengangkat kisah perempuan dan perjuangan seorang perempuan untuk kembali mendapatkan haknya sebagai perempuan. Nah, feminisme sebagai gerakan sosial mempunyai tujuan kesetaraan gender. Nah, gender ini yang menjadi alat untuk analisis yang penting untuk melihat posisi dalam struktur sosial di masyarakat. Feminisme ini lahir atas reaksi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap sistem sosial patriarki, yang mana lebih mengutamakan kaum laki-laki dalam berbagai bidang. Nah, tujuan gerakan ini adalah untuk mendobrak sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam pemenuhan hak. Sementara itu, patriarki ini muncul untuk menjelaskan tentang mengapa laki-laki menduduki dan mendominasi peran penting dalam masyarakat. Nah, novel yang akan saya bahas yang pertama yaitu novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Nah, novel ini berkisah tentang seorang perempuan yang bernama Maggie Diela yang bekerja di Dinas Pertanian Waikabubak yang ada di Sumba. Ia adalah lulusan sarjana pertanian di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Setelah kepulangannya dari perantauan, ia bertekad untuk membangun daerah Sumba agar lebih maju. Setiap hari, ia memberikan penyuluhan kepada para petani yang ada di daerahnya terkait cara mengolah dan lahan dengan baik. Namun, jalan yang harus dilewati oleh Maggie Diela tidak berjalan dengan mulus. Ia menjadi korban tradisi kawin tangkap dengan penuh kekerasan dan melenceng dari nilai-nilai luhur. Leba Ali. Nah, Leba Ali ini yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperistri Maggie Diela dengan tujuan memuaskan hasrat dan nafsu birahinya. Ia menjadikan tradisi kawin tangkap ini untuk melancarkan aksinya kepada Maggie Diela. Nah, tradisi kawin tangkap ini adalah tradisi masyarakat Sumba sebagai upaya untuk menyingkat urusan adat agar tidak memakan biaya waktu yang terlalu lama. Pada umumnya, keluarga kedua mempelai dari perempuan dan laki-laki sudah membuat perjanjian jika akan menempuh cara tersebut. Namun kawin tangkap yang dialami oleh Maggie Diela ini bukanlah tradisi yang disepakati oleh kedua pihak keluarga. Maggie Diela diculik dan dijinakan seperti binatang oleh Leba Ali, pria parubaya yang telah menyimpan rasa suka terhadap Maggie Diela sejak kecil. Kemudian Maggie Diela dikurung di rumahnya untuk memuaskan nafsu dan hasratnya. Akibat tragedi tersebut, Maggie Diela dipaksa untuk menerima Leba Ali karena ia sudah hilang keperawanannya. Orang-orang mengatakan bahwa tidak ada yang mau lagi dengan Maggie Diela jika sudah tidak perawan. Oleh karena itu, mau tidak mau Maggie Diela harus menerima Leba Ali. Maggie Diela menentang keras hal tersebut. Ia ingin menjadi perempuan yang memiliki harga diri dan tidak memilih pasangan hidup sesuai dengan yang ia idamkan, bukan melalui kawin paksa. Tetapi lagi-lagi Maggie Diela harus berhadapan dengan masalah-masalah baru. Nah, dalam novel tersebut, Dian Purnomo menggambarkan perjuangan seorang Maggie Diela untuk menuntut hak dan keadilan bagi dirinya yang penuh dengan tantangan. Nah, apa yang dialami oleh Maggie Diela ini sangat akrab dengan lingkungan kita saat ini. Seringkali korban pelecehan seksual justru menjadi korban dalam masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dalam kisah Maggie Diela. Semua pihak, bahkan orang tuanya yang awalnya mendukung penuh impiannya, justru menyepakati adanya kawin tangkap antara Leba Ali dan Maggie Diela. Maggie Diela ini merasa tidak punya harapan lagi hingga akhirnya melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi usahanya itu gagal. Kemudian ia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif. Berkat kejadian tersebut, Maggie Diela dapat terlepas dari kurungan Leba Ali. Tetapi ia harus menanggung trauma atas perlakuan yang dilakukan oleh Leba Ali terhadapnya.
Maggie Diella sebagai korban tidak bisa langsung memperjuangkan haknya. Bahkan saat ada orang yang ingin ikut membantu korban pelecehan seksual, mereka harus melewati berbagai tantangan. Nah, hal itu digambarkan oleh Dian Purnomo melalui tokoh Dangu, sahabat Mega Diella. Ketika Dangu ingin membantu Mega Diella keluar dari masalah tersebut, justru ia difitnah oleh orang-orang di sekitarnya. Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga seringkali dilanda banyak dilema untuk bisa memperjuangkan keadilannya. Seperti seorang istri dipukul suami itu dianggap sesuatu hal yang wajar. Suami yang memperlakukan istri sebagai objek pun dianggap bukan sesuatu yang tabu. Padahal seorang perempuan tetaplah manusia yang punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Belum lagi dengan pandangan masyarakat yang masih negatif terhadap perempuan yang telah ternodai, meski pada dasarnya ia adalah sebagai korban. Selanjutnya, novel yang kedua yaitu novel tentang Kamu yang menceritakan kisah perjuangan zaman Zulkarnain, yaitu seorang pengacara muda dari Thomson dan seorang CEO yang berada di London. Kasus harta warisan yang ditinggalkan kliennya yang belum lama meninggal dunia menjadi masalah yang rumit. Karena harta warisan yang dimaksud adalah milik Sri Ningsih, yaitu seorang wanita asal Indonesia yang meninggal dunia di panti jompo yang ada di Paris. Nah, kematiannya ini menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan dengan nilai yang cukup luar biasa. Ia meninggalkan saham sebesar 1% dari perusahaan multinasional. Saham tersebut setara dengan 19 triliun rupiah. Dan masalahnya tidak ada jejak siapa keturunan atau siapa yang berhak mendapatkan uang tersebut. Nah, zaman Zulkarnain harus menyelesaikannya dengan modal sedikit barang peninggalan Sri Ningsih, yaitu salah satunya adalah sebuah diari yang ditulis tangan oleh Sri Ningsih. Diari tersebut diberikan pengurus panti bernama Aime, yaitu orang kepercayaan Sri Ningsih. Diari dari Sri Ningsih ini menjadi peta bagi zaman untuk memecahkan kasus harta warisan yang rumit karena berisi 5 bagian yang disebut sebagai juz. Takdir zaman dan masa lalu Sri Ningsih. Ia pun menelusuri perjalanan hidup Sri Ningsih, manusia dan kemalangan yang begitu dekat. Begitu pula dengan kebahagiaan yang datang hanya sekejap. Sebagai manusia, kita hanya perlu bertahan melewati cobaan-cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Sri Ningsih. Hidup Sri Ningsih telah diterpa cobaan sejak dari kanak-kanak, mulai dari kematian kedua orang tuanya, penyiksaan oleh ibu tiri, konflik politik, kehilangan rumah, hingga putusnya persahabatan, hingga kesulitan memiliki keturunan. Sri Ningsih melewati itu semua dengan hati yang lapang dan kuat sampai akhir hidupnya. Nah, kegigihan Sri Ningsih ini dalam menjalani hidup memberikan energi positif kepada kita sebagai pembacanya. Sri Ningsih mengajarkan bahwa dalam menjalani hidup yang diperlukan hanya sabar dan tidak menyerah dalam keadaan sesulit apapun, termasuk ketika menghadapi kehilangan dan perpisahan maut dengan orang-orang yang kita cintai. Keterkaitan antara novel tentang Kamu dan novel perempuan yang menangis kepada bulan hitam, yaitu novel perempuan yang menangis kepada bulan hitam membicarakan tentang perjalanan hidup yang sangat sulit yang menceritakan kelemahan dan ketidakmampuan perempuan dalam melawan atau mengimbangi martabat laki-laki. Di sini dapat kita lihat bahwa ketidaknyamanannya keseharian seorang tokoh sangat diperlihatkan di dalam novel ini. Sementara novel tentang Kamu mengajarkan kita bahwa menjadi perempuan mandiri tidak ada salahnya. Sri Ningsih berhasil menjadi contoh, meskipun contoh dalam dunia fiksi, bahwa menjadi perempuan bisa melakukan apapun, termasuk mendirikan perusahaan sendiri. Nah, keduanya ini bisa memiliki tema tentang pencarian makna atau penemuan diri. Di dalam kedua novel ini menceritakan
bahwa bagaimana perjuangan seorang perempuan untuk mendapatkan hak-haknya tanpa mendiskriminasi perempuan. Nah, kedua novel ini berkaitan karena proses dan tujuan dari novel ini yang sama-sama bertujuan untuk memberikan kekuasaan serta hak perempuan yang harus kita lindungi serta hak untuk merdeka tanpa mendiskriminasi perempuan. Sekian, terima kasih.